Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang pengertian dari intangible assets ya, atau aset tidak berwujud beserta dengan contoh-contohnya. Nah, seperti apa sih sebenarnya intangible assets? Oke, langsung kita masuk aja ya guys. Intangible assets itu adalah sebenarnya sebuah hak ya, sebuah hak atau privilege ya. Nah, yang dibuat oleh seseorang gitu ya, dan dia itu tertuang dalam bentuk surat dan dia itu tidak memiliki wujud aset sebenarnya gitu ya. Jadi intangible assets itu adalah aset yang tidak memiliki aset yang tidak punya wujud fisiknya ya gitu. Itu kita sebut dengan sebutan intangible assets atau aset tidak berwujud ya. Nah, biasanya aset tidak berwujud ini ada yang umurnya itu limited ya. Artinya dia ada umurnya, ada yang tapi ada juga yang unlimited gitu ya. Nah, unlimited. Nah, di dalam akuntansi kalau misalkan aset itu intangible asset itu umurnya limited ya. Nah, itu berarti kita harus melakukan yang namanya amortisasi. Amortization ya. Nah, sementara yang umurnya unlimited tidak perlu diamortisasi gitu ya. Nah, kita akan belajar ada beberapa contoh intangible asset yang akan aku jelaskan secara singkat aja ya. Seperti paten ya, hak paten, patents. Terus habis itu copyrights ya. Nah, terus habis itu trademark. Nah, habis itu goodwill ya. Terus lagi ada franchise. Mhm. Ya, sepertinya ini aja ya. Ini adalah beberapa intangible assets ya yang beberapa yang sering sih ada di dalam contoh kasus akuntansi ya. Dan oh ya, amortisasi itu adalah penyusutan ya. Jadi kalau tangible asset ya atau aset yang memiliki wujud, itu kita nyebutnya itu depresiasi. Jadi penyusutannya itu kita sebut dengan depresiasi. Tapi kalau misalkan intangible asset kita sebut penyusutannya dengan istilah amortisasi gitu ya. Ya sebenarnya sama-sama aja, sama-sama pengurangan nilai gitu. Nah, di mana paten, copyright, dan intangible asset ini semua rata-rata itu harus diperbaharui. Ya, kalau yang umurnya itu limited, misalkan hak paten, misalkan dia umurnya 10 tahun, ya berarti nanti setelah 10 tahun dia harus diperbaharui gitu ya, harus bayar lagi gitu. Nah, makanya itu kenapa kita harus mengurangi nilai dari paten tersebut gitu. Karena dia harus diperbaharui nanti ketika kontraknya habis ya. Nah, satu-satu ya aku akan jelaskan dari pertama dari paten dulu ya. Oke. Nah, paten ini sebenarnya adalah bahasa Indonesianya itu hak cipta ya. Hak cipta. Nah, apa sih hak cipta ini? Hak cipta ini adalah ketika seseorang menciptakan sesuatu, maka dia eee, memiliki hak untuk melindungi ciptaannya untuk dipakai oleh orang lain gitu ya. Jadi misalkan kita menciptakan lagu gitu ya. Nah, ketika orang lain mau pakai lagu kita, misal mau nyanyiin lagu kita ya, dia harus bayar sama kita gitu ya. Nah, seperti itulah yang namanya hak cipta. Nah, hak cipta ini aku lupa ya, ada badan ya yang mengeluarkan hak cipta ini gitu. Jadi setiap orang yang menemukan sesuatu, entah itu lagu, entah itu buku, entah itu teori, entah itu apapun ya. Nah, dia itu harus mendaftarkan temuannya itu ke suatu badan tersebut, gitu ya. Nah, ketika badan didaftarkan ke suatu badan tersebut, maka orang ini akan memiliki yang namanya hak cipta, gitu ya. Nah, ketika orang ini memiliki hak cipta, maka karyanya itu tidak bisa sembarangan digunakan seperti yang aku bilang tadi. Dan tapi hak cipta ini ada umurnya gitu ya. Misalkan 20 tahun, 30 tahun, dan di mana ketika umur hak cipta ini habis, nah dia harus diperbaharui lagi. Si pencipta ini haknya ini lagi. Nah,
Karena kenapa? Karena kalau misalnya nggak diperbaharui ya, ketika nanti hak ciptanya habis dan orang mengklaim, mungkin nggak bisa sih mengklaim ya, tapi orang itu menggunakan karya ciptaannya dia, nah itu orang itu, eee, nggak salah karena hak ciptanya itu belum diperbaharui, kalau dia belum memperbaharui gitu ya. Makanya dia harus memperbarui hak ciptanya terus, gitu. Nah, itu adalah hak cipta ya. Nah, yang sekarang yang kedua adalah copyright ya. Copyright itu oh maaf, aku terbalik. Ini aku ganti aja ya. Harusnya itu yang tadi aku jelasin itu adalah copyright ya. Hak cipta itu adalah copyright. Maaf. Nah, jadi aku tukar aja deh ya. Yang tadi ini copyright. Nah, yang ini patent ya akan aku jelaskan sekarang. Nah, paten itu sebenarnya kayak hak cipta juga, tapi paten ini adalah hak paten ya sebenarnya. Nah, hak paten ini adalah melindungi penemuan seseorang dalam bidang teknologi gitu ya. Nah, contoh misalkan seseorang yang menemukan lampu gitu ya, Thomas Alva Edison gitu. Nah, orang tidak bisa menggunakan idenya atau penemuannya itu secara sembarangan. Nah, ketika dia mau menjual lampu, dia harus, meminta izin dulu ya, kepada si, pemegang hak paten dari lampu tersebut gitu ya. Sehingga dia harus membayar kepada si penemu tersebut ketika dia mau menjual produk yang invensinya itu dari seorang penemunya gitu. Nah, itu adalah hak paten ya, dan ini berhubungan dengan penemuan di dalam teknologi. Oke. Nah, sama seperti copyright, paten ini juga harus diperpanjang ya. Dia ada waktunya. Dia memiliki limited life ya, yang harus diamortisasi juga. Nah, dia itu harus diperpanjang ketika umurnya itu sudah habis ya. Nah, nanti akan aku kasih contohnya sedikit ya, cara penulisan amortisasi dari paten, oke. Nah, yang berikutnya adalah trademark ya. Nah, trademark ini sebenarnya juga mirip ya, kayak copyright dan paten ya. Hak atau jenis kekayaan sebenarnya disebutnya itu jenis kekayaan intelektual ya. Nah, trademark ini itu jenis kekayaan intelektual atau izin atau hak untuk menggunakan sebuah simbol ya. Simbol atau nama. Biasanya itu pada sebuah bisnis ya. Contohnya misalnya McDonald gitu ya. Nah, ini orang nggak boleh gitu pakai nama McDonald lagi untuk bisnis lain gitu ya. Misalnya Apple gitu. Nah, kayak gitu. Jadi eee, bisnis atau simbol atau nama ini udah tidak bisa dipakai lagi untuk, untuk bisnis yang baru mau dibangun gitu ya. Nah, itu namanya trademark. Jadi hak untuk menggunakan simbol atau nama dan ketika mereka sudah mendaftarkan, simbol atau nama mereka, mereka itu tidak bisa dipakai lagi dan orang yang memakainya bisa kena hukuman gitu ya. Dan ini juga memiliki limited life, makanya harus diamortisasi ya. Oke, lalu berikutnya adalah goodwill ya. Nah, ini aku agak susah jelasinnya ya. Goodwill itu sebenarnya itu adalah selisih ya. Selisih antara harga harga pasar dan nilai aset dari bisnis gitu ya. Nah, ini biasanya goodwill ini adalah terjadi ketika orang membeli sebuah bisnis atau mengakuisisi sebuah bisnis ya. Ya, jadi contoh misalkan sebuah bisnis membeli sebuah bisnis lainnya dengan nilai aset misalnya 1 miliar gitu ya. Nah, tapi harga dari bisnis tersebut adalah 2 miliar gitu ya. Nah, maka selisih antara harga market price ya, harga pasar dari bisnis tersebut dengan nilai asetnya, yaitu selisihnya.
2M kurangin 1M, itu adalah goodwill ya. Jadi selisih antara harga pasar dan nilai aset dari bisnis gitu. Nah, franchise ini adalah perjanjian atau kontrak ya. Nah, jadi franchise ini sebenarnya perjanjian atau kontrak antara orang yang mau buka cabang dari bisnis orang gitu. Misalnya aku pengen buka cabang dari McDonald. Nah, aku bisa meminta izin franchise dari McDonald untuk membuka salah satu gerai dari McDonald. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita nyebutnya perjanjian franchise itu dimasuk di dalam intangible asset juga, dan dia memiliki limited life ya, dan dia harus diamortisasi karena dia harus diperpanjang ya. Oh ya, goodwill itu ini biasanya tidak diamortisasi ya, karena dia itu, nggak memiliki, umur ya, nggak limited life-nya, jadi tidak perlu diamortisasi. Oke. Nah, sepertinya, penjelasan aku itu aja dulu sih ya tentang, intangible assets. Nanti untuk cara menulis jurnalnya dan perhitungannya akan aku jelaskan di video berikutnya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.